Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari Imamat 19 ayat 34 yang demikian. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli di antara kamu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, berbagi kita yang mendengarkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah peduli pada yang lemah. Peduli pada yang lemah. Bapak Ibu, berbicara mengenai tema kita pada pagi hari ini dan juga perikop kita pada pagi hari ini, maka mungkin saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang membuat kita sebagai suatu komunitas terkhusus di GKJ Sukoharjo ini bisa menjadi komunitas yang kuat dan utuh? Tentu ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Gereja sebagai organisasi dan gereja sebagai organisme. Gereja sebagai organisasi perlu diperhatikan secara visi misi dan juga kehidupan administrasi, kehidupan keuangan dan lain sebagainya. Maka tentu untuk memperkuat komunitas kita terkhusus GKJ Sukoharjo, maka perlu ada pengelolaan di bidang organisasi. Akan tetapi juga Bapak Ibu, yang menjadi penting adalah bahwa kita bukan hanya organisasi, tapi juga organisme yang bertumbuh bersama-sama. Maka tentu diperlukan adanya kekuatan untuk saling menopang, peduli, untuk saling memperhatikan sehingga kita secara iman pun bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, inilah yang bersama-sama diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa di Israel dalam bacaan kita dari Imamat ini. Bapak Ibu terkasih, perikop ini adalah nasihat dari Musa kepada bangsa di Israel. Jadi konteksnya kala itu adalah bangsa di Israel ini mulai dituntun oleh Allah melalui Nabi Musa untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tentu ini tidaklah menjadi hal yang mudah, sebab selama bergenerasi-generasi bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang asing di tanah Mesir, sudah menjadi budak di tanah Mesir. Maka ada selalu pemikiran dan ketergantungan dengan bangsa lain. Maka ketika bangsa ini dituntun oleh Allah keluar menjadi bangsa yang mandiri dan bebas, maka diperlukanlah sebuah peraturan-peraturan yang membuat mereka benar-benar bisa menjadi bangsa yang mandiri. Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah maka Musa memberikan sebuah peraturan-peraturan baru kepada bangsa Israel. Peraturan ini bukan semata harus ditaati tanpa sebab, tetapi peraturan ini dibuat dan juga didisiplinkan oleh Nabi Musa agar bangsa Israel benar-benar memiliki mentalitas sebagai bangsa yang bebas dan mandiri. Maka apa yang harus dilakukan sebagai komunitas yang bebas dan mandiri? Maka Musa memberikan nasihat-nasihatnya dalam Imamat ini. Dalam perikop sebelumnya misalnya, dan juga dalam perikop ini dan sesudahnya, Musa memberikan tatanan-tatanan baru bagi komunitas ini berkenaan mengenai persembahan kepada Allah, lalu perkawinan, lalu bagaimana menjadi umat kepunyaan Allah dan lain sebagainya. Dalam perikop kita pada pagi hari ini dijelaskan mengenai bagaimana sebagai komunitas kita bisa saling mengokohkan satu dengan yang lain dengan cara kepedulian kita, kemauan kita untuk menolong orang lain, kemauan kita untuk memperhatikan mereka yang terpinggirkan, mereka yang asing. Sebab kita perlu mengingat kembali, Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa dulu kita juga adalah umat yang asing di tanah orang.
Maka ketika kita tahu rasanya menjadi orang asing di tanah orang, kita pun perlu memperlakukan orang asing yang ada di tanah kita itu dengan baik. Jangan sampai mereka merasakan ketidaknyamanan yang mereka rasakan dahulu. Jadi dengan saling memperdulikan, dengan saling mau membantu, mau peduli, maka dalam komunitas ini tentu akan terbangun suatu ikatan yang lebih erat. Di sanalah komunitas akan menjadi komunitas yang kuat. Pengajaran Musa ini kepada komunitas bangsa Israel kala itu juga menjadi pengajaran bagi kita saat ini sebagai komunitas tubuh Kristus di GKJ Sukoharjo. Bapak Ibu, hal ini menjadi bagian yang penting. Sebagai umat pilihan Allah, umat yang telah dikasihi oleh Allah, dituntun oleh Allah, saat ini kita juga diajak untuk membangun komunitas ini. Selama hampir 53 tahun GKJ kita, GKJ Sukoharjo berdiri, tuntunan Allah ada dalam sepanjang kehidupan GKJ Sukoharjo. Dan saat ini, saatnya kita bersama-sama membangun komunitas ini secara lebih baik. Musa telah memberikan pengajaran kepada kita berkenaan bagaimana kita mampu menjadi komunitas yang kuat. Bapak Ibu, untuk memperdulikan sesama, untuk memberikan perhatian kepada sesama, untuk membangun komunitas kita. Tidak harus menjadi pemimpin yang lalu punya visi misi jangka panjang. Ini tentu penting, tapi tidak harus demikian. Atau tidak harus menjadi pemimpin atau aktivis gereja yang punya banyak pengikut, dukungan. Tidak perlu kita menjadi harus kampanye, menonjolkan diri kita. Tidak harus kita menjadi pemimpin. Tetapi membangun komunitas kita perlu didasarkan dengan kemauan hati kita, dengan cara memperdulikan orang-orang sekitar kita. Apabila ada kelompok kita, salah satu anggota kelompok kita yang sakit, yang sedang berkekurangan, maka mari kita perhatikan bersama-sama. Kita bersama-sama dalam satu kelompok untuk saling mengajak berkunjung. Berkunjung pun sudah menjadi bagian yang paling penting dibanding harus selalu memberikan sesuatu. Melihat, mendengar, mengunjungi sesama kita yang ada dalam kemiskinan, yang ada dalam musibah, itu juga menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan. Demikian, mari kita juga bisa membangun komunitas ini secara lebih kuat dengan cara memberikan kesempatan dan bimbingan kepada anak-anak kita dalam kehidupan berpelayanan bersama. Mereka adalah orang-orang yang terkadang dilupakan dalam satu organisasi, tapi mereka ada bersama-sama dengan kita. Maka bimbingan kita, lalu kemauan kita untuk memberikan kesempatan menjadi bagian yang penting. Mari kita bangun komunitas kita dengan cara saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling memberikan ruang, dan saling mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.